Adik Alif bertemu dengan rumah itu di mana, Adik? Di situ. Ayo kita samperin, Adik ya. Nah, Dan ini batunya. Amin. Nah, itu Di tengah-tengah tuh. di tengah-tengah rimbun bambu ini. Iya. Coba kita samperin ke sana lebih dekat lagi, Adik ya. Dalam jelajah alam kali ini, kami dikejutkan dengan adanya informasi yaitu, di suatu wilayah Jawa Timur tepatnya di Desa Alas Telogo, terdapat anak yang mengalami sesuatu di luar nalar, sebut saja namanya Alif. Beberapa tahun lalu Alif pernah masuk ke alam gaib dan berjumpa dengan sosok astral seorang kakek dan dihadiahi 2 buah pusaka. Untuk lebih jelasnya, mari kita kunjungi lokasinya langsung. Jadi ada suatu cerita ya yang kami peroleh dari channel Indah Channel TV. Nah, ini Kang Abdul yang saat ini memberikan informasi kepada kami, ada salah satu anak ya yang masuk ke alam gaib ceritanya ya, ke alam gaib ya. pernah mengalami hal-hal yang gaib gitu kan. Oke. Dan karena di sini wilayahnya dominan berbahasa Madura, saya mengundang Karto Laksono Somad ya di Intip channelnya sebagai translator kami, penerjemah nantinya, dan kita coba masuk ya Kang ya, silaturahim ke rumahnya Mas Alif ya. Oke. Nah, ini rumahnya saudara Serbu Tampring. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, ngapunten. Ini Mas Alif ya. Nah, nggih. Iya. Saya bapaknya. Nah, ini bapaknya. Sebelah kanannya Mas Alif ini adalah ayahnya. Oke. Nah, seperti apa itu ceritanya? Mungkin diawali dengan Mas Alif ya. Boleh cerita ya Mas Alif. Gimana ceritanya Mas Alif? Ceritakan Adik Alif. Enggak jangan anyor aslina. Nang kanana enggak ketemu nampi kakek-kakek jadi celok. Sero ngalak bekok ngalak enggak. Karena ngalak jang. Bah, dia mak beda ker. Apalah. Bang ning beben lencak dia mak beda keres banding siapa bah. Bah. Dia puruna kakek lah jong, kalak kakek lah jong. Kakek apalah kakek ndara dong majong. Ngalak kerek. Ngal anjor bah, iya enggak. Bah, iyalah jong dah iya. Penjelasan dari Mas Alif itu tadi begini kawan-kawan ya. Mas Alif ini sakit ya, mbah laki-laki le ya. Iya. Mbahnya sakit dan Mas Alif ini kakek. Kakeknya Mas Alif ini sakit dan Mas Alif melihat kondisi kakeknya sakit itu nggak tega teman-teman ya. Lalu beliau ini beranjak mencari kelapa buat si kakeknya itu teman-teman ya. Di perjalanan mencari kelapa itu teman-teman, Adik Alif itu melihat sebuah rumah di apa namanya, di Barongan Pring itu teman-teman ya. Oh, rimbun bambu. Rimbun bambu. Di rimbun bambu itu Mas Alif ini melihat sebuah rumah kuno, di mana rumah tersebut itu terlihat kuno dan Mas Alif mencoba untuk masuk di situ teman-teman ya. Ketika Mas Alif ini masuk, ada seorang kakek-kakek yang sedang memanggilnya Adik ya. Iya. Ketika itu kakek itu memerintahkan Adik Alif, menyuruhnya mengambil baku begitu teman-teman ya. Baku itu apa? Tembakau. Baku itu tembakau, rokok. tembakau. Bahan baku rokok. Iya. Buat rokok itu. Lalu diambil sama Adik Alif seperti ini teman-teman ya. Ambil bakunya, dikasih sama kakek begitu. Setelah ngasih baku sama si kakek itu tadi, tiba-tiba di bawah amben itu ada keris. Lalu diambil sama Adik Alif. Di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur si kakek diambillah sama Adik Alif dan beliau ini bertanya, ini punya siapa kek? Dan kakek itu menjawab, itu punyaan kamu le, sebagai buruh begitu le ya, sebagai upah begitu. Ya, seperti itulah cerita Adik Alif itu tadi. Dan benda tersebut sebuah apa itu? Sebuah keris dan Akek. keris dan akek begitu Mas Eko. aki. Batu aki. Aki. Ah, Batu aki. Batu aki.
Sayangnya kerisnya dibawa oleh kakak Alif karena kerisnya kecil Mas Eko. Oh, jenis Kuning ya? primata. Ya, memang jenis Warna primata kerisnya yang kuning lebih apa ya. hitam, Dek? Kuning. Warna kerisnya itu kuning kata adik Alif, sepanjang segini ya Dek ya? Iya. Jenis Sepanjang jimatan, segini. Ya semacam jimat gitu. Makanya sama kakaknya dibawa bekerja buat jimat begitu teman-teman. Maaf, ini batunya. Ya, amin. Nah, Kalau sahabat sudah dan siap, ini Ya. batunya. Amin. Nah, itu. Seperti inilah wujud dari batu akiknya itu, kawan-kawan. ya mungkin kita penasaran ini ya dengan tempat ataupun lokasi di mana Mas Alif pernah melihat rumah kuno Mhm. yang padahal secara nyata di dunia Ya. nyata itu adalah sebuah pohon sebuah bambu, pohon rimbun bambu, bambu. bambu. Ya, oke, kita coba ke sana Kang. Boleh ya Alif ya nunjukin tempatnya ya? Boleh. Nah, di depan kita merupakan tambang. Sebagaimana warga sini memang untuk pencarian sehari-hari mereka membuat batu padas begitu sebagai material bangunan pondasi. Nah, seperti itu keadaannya di bawah. Nah, ya batu padas. Nah, seperti ini. Jadi dulu ini rata begitu dari tanah yang di atas ini ke sana. Karena memang digali terus. Nah, itu hasilnya. Nah, material bangunan pondasi yang dari bahan baku batu padas ya. Nggak tahu tempatnya di mana. Ayo, yuk. Yang di depan ini ya Mas Alif ya. Oke. Ini jalannya cukup ekstrim ya, saudara-saudara putar pring. Nah, di depan ini ada pohon bambu ya yang cukup rimbun. Nah, seperti ini keadaannya. Dan ini jauh dari pemukiman warga. Oke teman-teman ya, kita saat ini sudah nyampe di lokasi di mana adik Alif itu bertemu dengan rumah kuno yang pada waktu itu dilihatnya teman-teman ya. Dan kita nyampe ke sini sekitar 20 menit. Sedangkan adik Alif dulu menaiki sepeda ontel goncengan sama temannya begitu teman-teman ya. Iya adik Alif. Adik Alif bertemu dengan rumah itu di mana adik? Di situ. Ayo kita samperin adik ya. Tunjukkan di mana lokasinya, posisi ini sampean di mana, tunjukkan semua kepada teman-teman kita. Ketika itu adik bersama temannya, ketika nyampe di sini, temannya sampean lari ya. Iya, Kenapa lari? takut. Ketakutan ya. Iya. Jadi setelah nyampe sini, teman adik Alif ini lari karena ketakutan teman-teman ya. Di mana letak rumahnya itu adik? Di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah rimbun bambu ini. Iya. Coba kita samperin ke sana lebih dekat lagi adik ya. Iya. Amit nun sewu Mbah. Di rimbunan bambu Jawa inilah adik Alif
berjumpa dengan sebuah rumah kuno, di mana rumah kuno itu berada tepat di tengah-tengah barongan ini Le ya. Iya. Di saat itu adik berjumpa dengan siapa? Kakek-kakek. Berjumpa dengan seorang kakek. Lalu adik dipanggilnya atau gimana? Le nang sini le. Ya kek, mau apa kek? Awak ale berkokak lagi. Le ya. Oh begitu. Jadi alif ini berjumpa dengan seorang kakek di sini teman-teman ya. Di rumah itu Le ya. Iya. Lalu beliau itu menyuruh adik Alif menyuruh ngambil baku begitu adik ya. Tembakau ya. Tembakau. Le ambilkan baku itu Le. Sampean ambil ya. Iya. Setelah diambil dikasih sama kakek. Iya. Lalu terus dermele. Setelah meri bekoh ke kakek terus dermele. Mare ngalak berkok je beber je makan na pada keres. Bede keres. Ning beben apa Le? Lencak. Ning beben lencak. Setelah adik Alif mengambil bakunya kakek lalu diserahkan sama kakek, tiba-tiba di bawah amben atau tempat tidur teman-teman ada sebuah keris. Lalu diambil adik. Iya. Setelah itu Ajeng kari yo jetang tanang muro pada dompet. Berubah menjadi dompet. berubah menjadi dompet. Begini teman-teman ya. Ketika adik Alif menyerahkan tembakaunya sama kakek, tiba-tiba ada keris di bawah amben atau di bawah tidur, diambil sama adik Alif. Terus tiba-tiba menjadi dompet begitu adik ya. Iya. Lalu adik bertanya, "Kek, ini punya siapa?" begitu. Iya. Terus apa jawaban kakek? Bah, dia purune kakek lah le. Le iya. Jadi kakek selanjutnya berkata demikian sama adik Alif. Itu buruan nih sampean wes Le. Maksudnya itu upah sebagai upah gitu teman-teman ya. Jadi adik Alif itu menemukan keris, ditanyakan sama kakek, "Kek, ini punya siapa?" Itu buruan nih sampean wes Le, begitu. Setelah itu teman-teman ya, adik Alif melanjutkan mencari obat, yaitu sebuah kelapa muda buat obat untuk kakeknya yang sakit di rumahnya teman-teman ya. Begitu adik ya. Iya. Mengarah kemana kalau mencari kelapa itu? Nang gunung. Mencari ke arah sana ya. Iya. Jauh ya tempat. Masih jauh tempat kelapanya itu adik. Iya. Masih jauh teman-teman. Berarti ini berada di tengah perjalanan. Iya. Oke. Ya ini ceritanya dulu di tengah-tengah perjalanan melihat sebuah rumah kuno. Iya. Padahal ini secara nyata kan Barongan barongan begitu. atau istilahnya Pohon bambu. rimbun begitu. Iya betul. Kang, fenomena seperti ini Kang, menurut pandangan Kang Karto itu Iya. seperti apa Kang ya? Kang Karto kan juga banyak menggeluti dunia spiritual. Seperti apa itu Kang menurut panjenengan? Begini Mas Eko ya. Dulu menurut saya perkiraan yang saya rasakan saat ini ya Mas Eko ya. Di sini dulu itu sebuah pemukiman Mas Eko ya. Di mana sebuah pemukiman itu tidaklah banyak, hanya ditempati berapa orang atau kalau saat ini berapa kakak begitu Mas Eko ya. Di salah satunya orang yang berjumpa sama adik itu tadi mungkin itu adalah warga ketika itu tinggal di sini. Sampai saat ini karena zaman sudah maju, jadi rumah yang ada di sini tinggal lebih dekat dengan pemukiman yang lebih dekat dengan jalan raya begitu Mas Eko. Ya, maksud saya itu di samping itu juga. Iya. Kenapa begitu sosok astral itu ya tiba-tiba menampakkan diri dan berwujud langsung yang bisa dilihat oleh Mas Alif ini ceritanya. Ya begini Mas Eko ya. Itu kakek itu tadi kemungkinan Mas Alif ini mungkin masih sanak keturunan dari beliaunya. Karena di sini tersimpan benda-benda kuno Mas Eko ya. Tersimpan benda-benda kuno yang ada di tengah-tengah barongan ini sehingga Mas Alif kelihatan di sini tuh ada sebuah rumah begitu Mas Eko. Di sinilah tempatnya dan mungkin ya di sini apa yang saya rasakan itu masih banyak barang-barang kuno yang terkubur di dalamnya begitu Mas Eko. Mungkin ini adalah salah satu dari keturunan si kakek itu tadi Mas Eko. Artinya tanpa disadari Iya. Mas Alif itu sudah sebagai pewaris dari Pewaris begitu pusaka Mas Eko. tersebut. Iya ya. betul sekali. Oke. Ya, ini Kang, Ya sedikit informasi juga sebelum kita di belakang layar tadi, ya. saya sempat menanyakan ke Mas Alif. Ah, Ternyata ketika sudah
sampai di depan tadi kan, Iya. itu Mas Alif itu udah melihat nggak wujud kayak gini. Kata Iya. Mas Alif, ini udah wujud rumah ya Mas Alif? Ya? Iya. Oh, sudah kelihatan rumah Berarti begitu. barusan waktu kami antara Mas Alif datang ke Ah. sini, Mas Alif juga melihat di sini ada rumah. Iya. Ada rumah sudah ya. Saat ini bisa Jadi- melihatkah Mas Alif? Tidak. Oh, sudah tidak. Iya. Berarti Memang itu Mas Olipnya ketika itu masuk ke alam goib begitu Mas Eko. Jadi Barusan ini tadi. Iya, ini baru Iya. gitu kan. Saya kan tanya ke Mas Alif. Mas Alif, sekarang lihat rumah itu enggak kan gitu ya? Kata Mas Alif, udah lihat dari sana tadi. Kan berarti kan Betul udah sekali, betul terlihat sekali. seperti itu kan. mungkin Mas Alif dari sana berjalan dari sana ke sini itu sudah masuk ke alam goibnya begitu Mas Eko. begitu. Jadi barongan ini gak kelihatan rumah begitu Mas Adi ya. Iya. Iya begitu Mas Eko. ya Kang, ini kan Mas Alif ini kan punya kelebihan ya, Iya, yang betul. tidak dimiliki oleh semua orang. Amin amin betul. Dari pandangan spiritual Kang Karto seperti apa itu? Ya baik Mas Eko ya. Adik ini kan masih kecil ya, sudah bisa menembus alam goib itu menurut saya itu adalah sebuah kelebihan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai anak kecil ya nggak mudah untuk masuk ke alam goib kalau tanpa seizinnya yang maha kuasa begitu Mas Eko. Oke teman-teman ya, cerita Adi Alif di mana Adi Alif sudah masuk ke alam goib pada waktu itu. Kita di sini sudah banyak cerita tentang Adi Alif ketika menemukan benda keramat itu teman-teman ya. Kali ini kita sudah cukup dan saya banyak-banyak terima kasih buat penonton yang ada di sana. Semoga terhibur dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.